Pagi adik-adik, hari ini Lause Sam dan Lause Vanessa Mau mulai kebaktian online kita siapkan hati kita mau dengan sikap berdoa menyanyikan lagu kita di dalam bait Allah. Adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami hari ini untuk kebaktian online. Tuhan siapkan hati kami, Tuhan bantu supaya kami bisa memuji Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, Lause mau nanya, adik-adik udah berdoa setiap hari? Udah menaati orang tua, papa mami? Oh ya bagus, adik-adik sudah jadi anak yang baik ya. Tapi kita mau terus sedikit demi sedikit diubah menjadi anak Kristus yang baik. Ayo kita nyanyikan lagu sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun lambat-lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sekali lagi. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun lambat-lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Kita sudah diubahkan oleh Tuhan dan kita juga mengasihi Tuhan ya. Adik-adik sayang gak sama Tuhan Yesus? Sayang ya? Ayo kita nyanyikan I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my
Ayo adik-adik, hari ini kita mau membacakan hukum kasih. Ayo dengan sikap yang baik kita mau mengucapkan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Bagi adik-adik yang udah siapin uang persembahannya, bisa ditaruh di amplop, disimpan dulu sampai kita bisa kebaktian bersama lagi di gereja. Tapi kalau adik-adik mau kasih persembahannya sekarang, adik-adik bisa transfer atau scan QR. Nah, adik-adik jangan lupa ya, di persembahannya itu nanti ditambahkan angka 1. Misalnya, adik-adik mau kasih 100.000, 100.000 1 gitu. Udah ngerti ya adik-adik? Ayo kita nyanyikan lagu Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Saat kamu senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Saat kamu senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ayo adik-adik, sekarang kita udah mau dengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati. Ayo mari kita masuk dalam sikap doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini bisa datang ke sekolah minggu sekali lagi. Tuhan juga terima kasih untuk kesempatan untuk memberikan persembahan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita udah mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati, kita nyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Shalom adik-adik semuanya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap ya? Tapi sebelum langsung mulai bercerita, kita akan berdoa lebih dulu. Memohon supaya Tuhan pimpin hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih sudah jaga kami, sudah mendengarkan pujian kami, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami, hati kami, pikiran kami hanya berfokus pada cerita yang akan disampaikan oleh Lause. Pimpin Lause juga supaya dapat bercerita dengan baik dan dapat membuat kami mengerti, sehingga kami mengingat akan cerita-Mu dan melakukan apa yang ingin Engkau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian pernah pergi ke tempat yang jauh? Pernah nggak? Pernah. Naik apa ke sana? Naik mobil? Kereta api, kapal laut, atau pesawat? Nah, saya mau nanya lagi, siapa yang pernah naik kapal laut? Lause pernah naik kapal laut waktu Lause kecil. Adik-adik pernah nggak?
Takut gak pada saat kapal berlayar di tengah laut, kamu hanya berdua saja dengan mama di kapal tersebut? Ya, kita takut. Takut terjadi sesuatu pada kita. Takut terjadi kecelakaan seperti kapal tenggelam. Nah, makanya sebelum kita melakukan perjalanan, kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memimpin dan melindungi kita sewaktu kita sedang melakukan perjalanan. Hal ini juga terjadi pada seorang ibu dan anaknya yang harus melakukan perjalanan yang jauh. Kisahnya ini ada di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian 21 ayat 9 sampai 21. Ibu itu bernama Hagar. Ia bekerja sebagai pembantu di rumah Bapak Abraham. Ibu Hagar mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Pada waktu Ismail sudah cukup besar, yaitu bisa berjalan sendiri, Ibu Hagar dan Ismail harus melakukan perjalanan yang jauh. Mereka harus kembali ke daerah asal mereka. Pagi-pagi sekali Bu Hagar sudah bangun dan membereskan pakaiannya dan pakaian Ismail anaknya. Ismail jadi kebangun. Dengan keadaan yang masih ngantuk, dia bertanya kepada ibunya, Bu, mau kemana kita pagi-pagi ini? Ibu Hagar menjawab, kita harus kembali ke daerah asal kita. Bu Hagar sedih karena harus meninggalkan tempat dia bekerja. Bu Hagar juga takut karena perjalanan ini jauh, melewati padang gurun yang luas. Setelah semuanya siap, mereka pamit kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham memeluk dan mencium Ismail sambil berkata, semoga selamat di perjalanan, Allah akan memelihara kamu. Kemudian Bapak Abraham memberikan bekal, makanan dan sekantong kulit air kepada Hagar dan berkata, jangan takut Hagar, Tuhan menyertai kamu. Kemudian berangkatlah Hagar dan Ismail, sampailah mereka di padang gurun yang panas sekali. Karena panas itu Ismail kehausan dan ia berkata kepada ibunya, Bu, aku kehausan. Hagar memberikan tempat airnya kepada Ismail. Mereka minum sedikit-sedikit karena hanya ada satu botol air untuk berdua. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Semakin panas rasa perjalanan mereka. Ismail meminta minum lagi sampai persediaan air semakin sedikit dan airnya habis waktu Ismail kehausan. Hagar sampai kaget waktu tahu airnya habis karena dia sudah menjaga dengan minum sedikit sekali, tetapi tetap saja tidak cukup karena di padang gurun panas sekali. Aduh, Hagar bingung mau kemana mencari air di padang gurun yang panas ini. Di sekeliling mereka hanya ada padang pasir yang sangat luas. Hanya ada batu-batu dan semak-semak, tidak ada pohon sama sekali. Kemudian Bu Hagar berkata kepada Ismail, Ismail, kamu istirahat di balik bayangan semak-semak ini ya. Ibu akan pergi mencari air dulu. Ismail mengangguk dengan lemah karena Ismail kehausan dan kepanasan. Kemudian Bu Hagar berjalan jauh mencari air, tapi tidak menemukan sampai ia terduduk dan menangis. Tetapi tiba-tiba terdengar suara yang berkata, Hagar, mengapa engkau menangis? Hagar kaget. Dia terkejut. Dia melihat sekelilingnya, tapi tidak ada seorang pun di sekitarnya. Siapa itu? Kemudian terdengar lagi suara yang berkata, jangan takut, Tuhan sudah mendengar tangisan Ismail. Tuhan akan menolong dia dan dia akan menjadi bangsa yang besar, kata suara itu. Sekarang Hagar sadar
bahwa Tuhan yang berbicara kepadanya. Tuhan telah mendengar tangisan Ismail dan Tuhan ingin menolong Ismail dan Hagar. Hagar menjadi senang sekali. Ia segera menghapus air matanya. Tiba-tiba apa yang dilihat oleh Hagar? Dia melihat mata air di antara semak-semak. Tuhan telah menolong Hagar menemukan air. Segeralah Hagar mengisi kantong airnya dan membawa kepada Ismail. Ismail minum sampai puas. Ia menjadi segar kembali. Hagar juga minum sepuasnya. Kemudian dia mengisi ulang kantong airnya. Mereka berdua sangat senang dan mengucap terima kasih kepada Tuhan yang telah menolong mereka. Mereka tahu Tuhan tidak meninggal mereka sendirian. Tuhan telah menolong mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka dan Tuhan menolong mereka menemukan jalan mereka dan tiba di tujuan dengan selamat. Tuhan tetap memelihara Ismail sampai dia besar sesuai dengan janjinya. Nah adik-adik, Hagar dan Ismail dalam kesusahan besar. Apa masalah mereka? Tahu nggak? Ya, mereka kehausan tapi tidak mempunyai air. Ismail hampir mati karena kehausan. Gara-gara itu pun Hagar menangis. Terus kemana harus mencari pertolongan? Mereka sendirian di padang gurun yang sunyi. Tidak ada toko, tidak ada warung, tidak ada rumah maupun orang lain. Tapi apakah benar-benar mereka sendirian? Tidak. Ada siapa di sana? Ada Tuhan. Betul sekali ada Tuhan di sana. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Tuhan mendengar suara Ismail yang kehausan. Tuhan menolong mereka. Tuhan juga menolong Hagar menemukan air sehingga mereka dapat minum. Tuhan juga menjaga Hagar dan Ismail dalam perjalanan yang jauh dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Begitu juga dengan kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan menjaga kita. Ketika kita sedang dalam perjalanan ke sekolah, Tuhan jaga. Ke tempat rekreasi, Tuhan juga menjaga. Dan pada saat kita mengalami kesulitan, misalnya ketika kamu tersesat, kamu dapat menangis pada Tuhan. Tuhan akan mendengar dan menolong engkau sama seperti Ismail yang menangis minta tolong kepada Tuhan. Ya, adik-adik, ingat Tuhan akan mendengar dan menolong kamu. Dengan merespon cerita ini, mari kita baca dan hafal ayat hafalan yang terambil dalam Mazmur 121 ayat 7a yang berbunyi, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat 7a, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Oke, itulah firman Tuhan hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Bersama-sama dengan sikap yang benar kita berdoa bagaimana? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, mengingatkan kami untuk selalu berdoa kepadamu pada saat kami akan melakukan perjalanan. Pada saat kami ada dimanapun kami berada, Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan ingatkan kami selalu apabila kami mengalami kesulitan, Tuhan jaga kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan memulai membuat aktivitas. Hari ini kita membuat aktivitas apa ya? Oke, sebelum buat, kita perlu bahan-bahan dulu. Yaitu hasil printan ayat hafalan yang sudah kasih sebelumnya, di print di kertas
HVS berwarna biru, atau yang kalau nggak ada menggambar, mamanya yang gambar. Kalau yang kelas kecil, yang TK, yang baby, mamanya gambar. Kalau yang sudah bisa gambar, boleh anaknya yang gambar. Tapi jangan lupa ayat hafalannya ditulis juga di tetesan air itu. Kemudian kita perlu double tip, kita perlu benang, kita perlu karton lingkaran, ukurannya kurang lebih 10 cm. Ini untuk lingkarannya juga bisa diambil dari Pringles atau aqua glass, juga bisa dipakai. Aqua glass kertas juga bisa dipakai. Kalau nggak punya, pakai kertas buffalo dibuat lingkaran. Nah, itu kerjanya lebih banyak lagi, terserah. Kertas buffalo lingkarannya dibuat seperti ini, kemudian bawahnya jangan lupa dikasih alasnya segini. Tapi kalau kertas buffalo ininya di bagian dalam ya, tapi kalau yang ini bagian luar. Oke, selain itu kita perlu sumpit kayu dan tiang yang dipotong. Kertasnya ini panjangnya kurang lebih 18 cm, 2 buah, lebarnya 1,5 cm, dan potongan kecil kotak-kotak persegi maupun persegi panjang maupun segi empat, dipotong beberapa banyak untuk kita akan buat temboknya. Oke, ini beberapa contoh. Ini Lase sudah potong. Nah, tiap batu bata bohongan ini ditempel double tip bagian belakangnya ya. Oke, kita mulai dengan membuat dulu sumurnya. Tahu adik-adik tahu sumur itu apa ya? Sumur itu tempat menampung mata air. Ya, kalau mata air keluar dikasih pembatas berupa batu-batu temboknya supaya orang tahu itu ada mata air di situ. Nah, ini kita akan kasih lem untuk temboknya. Kasih lem dulu, bantuan dengan sumpit. Ini dikasih lem. Kasih lem lumayan. Pakai lem ini, kenapa berasa pakai lem ini? Menempelnya lebih kencang daripada double tip. Cuma mengeringnya agak lama. Nah, oke, sudah cukup. Setelah itu kita tempelkan di atas lingkaran karton ini seperti ini ya. Nah, nanti kita biarkan mengering sendiri. Kemudian kita tempelkan tiang samping sumurnya supaya bisa pasang tali penarik air ya. Di sini sasanya. Ya, ditempel. Jangan lupa satunya lagi. Tapi kayaknya masih ada yang satu belum dikasih lubang ya. Oh iya, selalu lupa. Ini harus dilubangin satunya lagi juga harus dilubangin. Lubangnya pakai apa ya, Oke, lubangnya bisa pakai gunting. Minta mama dan papa yang bantuin. Jangan kamu ya, karena lumayan tajam ya. Jadi minta papa atau mama bantu lubangin pakai ini. Kalau pakai pembolong terlalu besar lubangnya. Sayang, tidak terlalu. Nanti sumpit yang akan digunakan penyangga putarannya cukup. Nah, cukup ya segini ya. Oke. Setelah itu kita tempelkan yang satu lagi. Yang satu lagi ditempelkan ke
tembok yang akan kita buatkan sumur. Sejajar ya. Jadi oke, sejajar. Kemudian tidak lupa sumpitnya ini dibagi dua. Dibagi dua. Minta papa dan mama bagi dua. Ya. Kalau dari awal bisa bagi dua ya, dari bagi dua ya. Oke. Dibagi dua. Ujung-ujungnya sumpitnya dikasih lem. Ujung-ujungnya dikasih lem supaya akan menempel dengan baik di karbon ini ya. Ini seperti ini. Ini kasih lem. Nah, jadi pada saat akan seperti ini bentuknya. Oke, sambil menunggu kering, kita bisa buatkan, ini masih belum selesai lah sumurnya ya, akan kita buatkan tembok-temboknya lagi. Dibuatkan saja sekarang ya. Oke, tembok-temboknya jangan lupa dikasih double tip temboknya. Yang belum dikasih ya, dikasih double tip setiap tembok yang akan ditempelkan ke sumur tadi. Ini namanya batu bata. Batu saja, batu yang menyerupai batu kita tempelkan di sini ya. Dari bawah tempelnya ya. Nih, tempel. Tempel semua. Paling bawah dulu, jangan dari atas. Nih, ditekan supaya menempel ya. Jangan lupa, jangan rata semua ya, harus selang-seling. Begitulah kalau menyusun tembok, tidak boleh rata. Atas bawah sama, harus selang-seling. Oke, setelah ditutup semua pinggiran bagian luar sumurnya dengan tembok-tembok yang terlihat seperti tembok batu-batu, ini bisa kita tinggalkan dulu sementara supaya dia kering dan menguat. Kalau mau dikasih warna bisa pakai cat minyak atau akrilik ya, warna coklat tua, atau warna abu-abu, dua warna itu ya. Oke, ini sudah jadi sumurnya, kita tinggalkan sebentar supaya mengering. Kita lanjutkan dengan airnya ini kita gunting berupa ayat hafalan. Oke, digunting semuanya. Sebagian kita susun dulu satu sisi. Sisi yang pertama kita susun, yang setelah digunting itu kita susun. Tuhan akan menjaga saya terhadap segala kecelakaan.
ya, sisinya. Oke, yang sini sudah ketemu, kita sudah ada, kita tempel. Nah, seganti ya, ini yang sisi yang sini yang benar, urutannya begini ya, jangan salah urutannya. Talinya kita siapkan, ini lemnya kita pindahkan dulu. Nah, kita masih perlu double tip. Ini talinya kita siapkan. Ayat hafalannya, susunannya jangan berubah. Dan dari bawah kita tempelnya ya. Dari bawah. Kita mulai menempel pakai double tip. Seterusnya sampai semuanya menempel pada tali bagian sisi satu ini. Kita cek lagi sebelum dibuat lebih lanjut ya, susunannya sudah benar belum ya. Maksudnya sudah rubah nih yang salah tadi. Tuhan akan menjaga saya terhadap segala kecelakaan. Oke, ini sudah. Nah, sisi berikutnya juga ditempel. Urutannya harus sama seperti yang di depannya. Nah, seperti ini. Sudah terurut. Kembali kita cek lagi ya. Tuhan akan menjaga saya terhadap segala kecelakaan. Sudah benar ya. Masih ada kurang siapa yang belum dimasukin ya? Oh iya, kata Mazmur 121 ayat 7a. Ini yang harus ditempel di sumur ini ya. Ditempel di tiangnya atas. Nah, harus dikasih double tip ya. Kalau ada double tip atau lem ya, ditempel di atas. Kemudian ayat hafalannya dimasukin, ayat hafalannya ini dimasukin ke dalam sumur. Kemudian ini bisa diikatkan di sini. Ikatkan di samping. Nah, ini bisa ditarik benarnya, terus ditarik. Terus sampai di situ ya. Tuhan akan menjaga saya. Untuk lebih jelas akan dikeluarkan seperti ini. Ya, hasilnya akan seperti ini. Ya, Tuhan akan menjaga saya terhadap segala kecelakaan. Jadi yang ini yang belum dikasih warna. Ini disimpan ayat hafalannya berupa air. Untuk air diikat ininya supaya tidak kemana-mana. Diingatkan supaya kamu pada saat kesusahan, kesulitan, Tuhan jaga. Pada saat kamu mau pergi jauh, Tuhan jaga. Ya, seperti kalau yang rasa punya sudah dikasih warna, akan seperti ini. Ya, warna coklat tua. Adik-adik bisa pakai warna abu-abu, silver. Ya, ini sudah seperti ini. Oke, selamat mencoba. Nah, adik-adik kalian sudah mendengarkan firman Tuhan barusan kan? Bagaimana? Apa kalian mendapatkan berkat ketika mendengar firman Tuhan? Tentu saja. Yuk, mari sebelum kita tutup ibadah online kita hari ini,
Lase mau memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Lase mengingatkan bahwa minggu depan kebaktian sekolah minggu tetap sama seperti hari ini secara online via Zoom di waktu yang sama, yaitu jam 10.45 on time ya, jangan telat bergabung. Dan adik-adik bisa mengajak teman-teman atau saudara-saudara atau kenalan yang belum ikut ibadah di Zoom supaya bisa bersama-sama beribadah. Yang kedua, Lase mau menyambut mungkin di antara kalian semua ada yang pertama kali baru gabung di kebaktian Zoom hari ini. Lase menyambut kalian dengan senang hati dan penuh sukacita dan berharap kalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian Zoom hari ini, minggu depan kalian bisa kembali mengikutinya ya. Oke, yang ketiga, bagi adik-adik yang belum mengisi data di G-Docs atau G-Form yang sudah pernah dibagikan oleh Lase-Lase ke orang tua kalian, Lase berharap kalian bisa mengisinya. Atau kalian bisa cek di link di bawah video ini, ada linknya, isi ya. Karena Lase kamu bisa menghubungi kamu secara intens, secara langsung, oke? Nah, itu yang ingin Lase sampaikan. Lase harap adik-adik jaga kesehatan ya. Dalam kondisi pandemi ini kita mohon kepada Tuhan untuk menjaga hati kita. Mari adik-adik, Lase ajak kalian berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Setelah itu kita akan tutup di dalam doa. Mari bangkit berdiri semuanya, tangan dilipat, mata ditutup, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Allah Bapa yang di surga, terima kasih sudah memimpin kami, mendengarkan puji-pujian kami, mau memberitakan firman-Mu kepada kami melalui Lase-Lase. Tuhan pimpin kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, jaga kami semua dalam kondisi pandemi ini. Tuhan, jaga kesehatan kami, berikan kami hikmat, beri kami kepatuhan supaya tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan kami dengan memberikan perlindungan yang sudah diatur dalam aturan pemerintah. Tuhan, pimpin kami, minggu depan kami dapat boleh kembali datang beribadah lewat Zoom. Tuhan pimpin kami, Lase-Lase, adik-adik, orang tua semuanya dalam keadaan sehat. Minggu depan kami dapat berkumpul kembali. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.